Puji Tuhan, haleluya. Pada saat hari ini kita akan kembali mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada hingga sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan itu adalah atas belas kasih-Mu di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu semua berasal dari Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita masih ada hingga sampai saat ini, sampai detik hari ini, kita percaya itu bukan karena kekuatan kehebatan kita, melainkan itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang hidup. Amin. Teman-teman, di sepanjang hari ini atau di sepanjang hari yang telah kita lalui, ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Satupun di antara kita pada saat ini saya tidak tahu apa yang sedang kita alami, apa problema kita, apa permasalahan kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya percaya, satu hal yang saya yakini, bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, ada satu pribadi yang tetap setia untuk ada bersama-sama dengan kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saat ini tanpa berlama-lama, tema firman Tuhan seperti yang sudah saya bagikan di akun sosmed saya, yaitu tema firman Tuhan yaitu mulai saja dulu. Amin. Kita lihat ayat yang akan mendukung pembahasan kita pada saat ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-32. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan buat teman-teman, saudara-saudari yang terkasih pada saat ini. Begini firman Tuhan ayatnya yang ke-32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Nah, tema kebenaran firman Tuhan yaitu mulai saja dulu. Nah, kita lihat tadi di dalam ayat yang kita bacakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Artinya apa? Bahwa ini adalah biji sesawi. Yang artinya apa? Kalau teman-teman belajar atau teman-teman bisa sharing nanti, teman-teman bisa melihat di dalam Google atau cari dalam TikTok, cari dalam YouTube, biji sesawi itu adalah biji yang paling terkecil. Tetapi di sini dikatakan bahwa biji yang kecil itu apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Artinya apa? Bahwa biji sesawi yang kita lihat adalah biji yang paling terkecil tadi. Dikatakan di situ di saat kita menanam, di saat kita sudah memulai untuk menanam, merawat dia akan bisa menjadi pohon yang besar. Amin. Artinya apa? Bahwa untuk menjadi dampak, untuk menjadi orang-orang yang berdampak itu, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita mulai saja dulu. Artinya apa? Bahwa kemarin kita belajar bahwa jangan pernah menunda. Nah, hari ini kita belajar juga di saat kita tidak menunda, kita harus memulai. Amin. Terkadang di saat kita memulai, seringkali kita menunda. Nah, tapi saat ini firman Tuhan katakan, ayat Alkitab memberikan sebuah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Artinya apa? Bahwa biji yang sekecil sesawi tadi, di saat kita memulaikannya, di saat kita menanamnya, di saat kita mungkin mau menanam biji sesawi ini tadi, dikatakan di situ, di saat dia bertumbuh, dia akan menjadi pohon yang besar. Amin. Nah, tidak berhenti di situ teman-teman yang berkati oleh Tuhan. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, ada satu janji firman Tuhan di sini. Amin. Apa yang saya katakan atau apa sih kaitannya dengan tema kebenaran firman Tuhan? Nah, saya akan mencoba untuk belajar atau kita sama-sama belajar di sini bahwa biji sesawi ini saya artikan adalah kebaikan. Biji sesawi ini adalah hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Artinya apa? Bahwa biji sesawi tadi kita belajar bahwa biji ini adalah biji yang terkecil. Amin. Nah, begitu juga dengan kebaikan kita. Kebaikan sekecil apapun di saat kita sudah memulainya, nah di saat biji itu atau di saat kebaikan itu bertumbuh, dia bukan cuma sekadar bertumbuh.
Nah, seperti perumpamaan tadi dikatakan bahwa dia akan menjadi pohon yang lebih besar dari pohon yang lain. Artinya apa? Bahwa kebaikan yang kecil tadi yang sudah kita tanam, kebaikan yang kecil tadi yang kita sudah memulainya, percayalah bahwa dampaknya akan besar. Amin. Nah, tidak berhenti di situ. Tadi saya katakan bahwa di situ dikatakan sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Yang artinya apa? Bahwa di saat kita melakukan kebaikan, di saat kita sudah memulai kebaikan, di saat kita sudah menanam, atau di saat kita sudah melakukan atau menabur kebaikan, percayalah bahwa di saat kebaikan itu bertumbuh, di saat kebaikan itu mulai nampak, di saat kebaikan itu sudah kita memulaikannya, percayalah bahwa orang yang ada di sekitar kita juga akan menerima berkat yang berasal dari kita. Dari mana kita belajar? Bahwa dari pohon ini tadi. Di saat pohon ini sudah tumbuh, di saat pohon sesawi ini sudah tumbuh, burung-burung yang di udara pun akan datang untuk bersarang. Artinya apa? Bahwa di saat kita melakukan kebaikan, orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan merasa diberkati. Mereka akan merasa lebih tenang jika berada dengan kita. Artinya apa? Bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita mulai, sekecil apapun hal-hal yang telah kita perbuat, asalkan itu berkenan di mata Tuhan, asalkan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, percayalah bahwa biji sekecil itu pun bisa akan menjadi berkat, bisa akan berguna bagi banyak orang. Seperti pohon ini tadi, dia adalah berasal dari biji yang kecil, tapi di saat dia bertumbuh, di saat dia bertumbuh dan bertumbuh, burung-burung di udara pun akan datang dan bersarang kepadanya. Seperti itu pun kehidupan kita yang ada pada saat ini. Di saat kita mulai melakukan kebaikan, kita jangan pernah peduli pandangan orang lain. Kita jangan pernah peduli apa tanggapan orang lain. Kita jangan pernah peduli kita dihargai atau tidak. Intinya tugas kita cuma satu, yaitu mulai saja dulu. Seperti dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Artinya apa? Bahwa di saat kita melakukan kebaikan, jangan pernah pandang pandangan orang lain. Yang paling utama, kita harus memulainya saja. Karena kenapa? Di saat kita sudah berani untuk memulai, di saat kita sudah berani untuk tidak menunda, percayalah kebaikan sekecil biji sesawi ini tadi akan menjadi pohon yang besar dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kalau kita mau menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan, poinnya cuma satu, itu jangan pernah menunda kebaikan itu, atau kita harus memulainya pada saat ini. Kita jangan sampai bertanya lagi bahwa kapan kita harus memulai. Saya katakan bahwa mulai saja dulu. Amin. Soal hasilnya itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak berhak untuk menuntun Tuhan, tetapi itu akan menjadi bagiannya Tuhan. Tugas kita cuma satu, itu untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita di saat kita sudah memulai, kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita. Demikian kebenaran firman Tuhan, demikian renungan singkat pada saat ini. Mari sebelum kita menutup firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang dimana Engkau kembali mengajarkan kami untuk memulai saja kebaikan-kebaikan yang akan kami miliki Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini kami percaya setiap kebaikan yang sudah kami tanamkan, setiap kebaikan yang sudah kami lakukan, kami percaya itu tidak akan sia-sia begitu saja. Tetapi kami percaya bahwa setiap kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menilai setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Sebentar juga kami akan kembali memelankan setiap aktivitas kami kembali melakukan setiap kegiatan kami Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau sertai, Engkau jagai kami di sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.